Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita memulai ibadah kita pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memimpin dan memberkati ibadah kita pagi hari ini. Amin. Saudara terkasih, terkadang dalam kehidupan kita ketika berkat melimpah, ketika kita dipenuhi dengan segala sesuatu yang menyenangkan bagi kita dengan mudah berkata bahwa Tuhan itu baik. Tapi bagaimana apabila itu tidak terjadi? Bagaimana dengan detak jantung kita? Pernahkah terpikir oleh kita bagaimana dengan setiap pagi ketika kita bangun kita masih menghirup udara segar? Semua karena kasih dan penyertaan Tuhan, bukan? Akankah kita menjadi 9 orang kusta yang pergi dan tidak kembali mengucap syukur kepada Tuhan? Atau kita menjadi 1 orang yang mau datang kembali kepada Tuhan, mengucap syukur berterima kasih untuk pertolongan, penyertaan kasih Tuhan yang kita alami dalam hidup dan kehidupan kita. Mari saat ini saya mengajak kita masuk dalam ibadah. Kita angkat hati kita mengucap syukur dan kita katakan bahwa semua hanya karena pertolongan Tuhan. Sebab Tuhan selalu menolong. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Adakah Tuhan selalu menolongku? Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai
kasih Tuhan tetap selalu bersama-sama dengan kita. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Bersama-sama kita mau katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Kita mau katakan, Kau Tuhan adalah Bapakku. Kau Tuhan adalah Bapakku yang sangat menyayangiku. Tak pernah sekalipun ku dapati Kau sakiti hatiku. Kau Tuhan adalah Bapakku, selalu memperhatikanku. Tak ada alasanku ragu-ragu, ku serahkan hatiku kepadamu. Jemaat saja, saya mengajak kita untuk angkat, Kau Tuhan adalah Bapakku. Kau Tuhan adalah Bapakku yang sangat menyayangiku. Tak pernah sekalipun ku dapati Kau sakiti hatiku. Kau Tuhan adalah Bapakku, selalu memperhatikanku. Tak ada alasanku untuk ragu-ragu, ku serahkan hatiku kepadamu. Benar ya Tuhan, tak ada alasan sekalipun dalam hatiku, dalam hati kami, untuk ragu-ragu akan kasih Tuhan. Sebab hari ini kami berdiri saat ini Tuhan, ketika kami masih bernapas, ketika kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Bapa di sorga, di saat ini Tuhan, kiranya segala hormat, pujian kami naikkan bagi-Mu ya Tuhan. Kami sujud di hadapan altar-Mu ya Tuhan Yesus. Kami sujud bersama-sama sebagai satu persekutuan. Walaupun di rumah kami masing-masing, kami mau menaikkan hati kami, penyembahan kami hanya bagi Tuhan. Di hari ini, kiranya segala hormat kemuliaan bagi Tuhan, dan seluruh ibadah ini sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan.
Ini doa dan permohonan kami ya Bapa. Saat ini Tuhan kami mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan yang kami buat di hadapan Tuhan. Terkadang bukan kami tidak tahu Tuhan, bahkan kami sadar, namun kami tetap melakukan dan melakukannya. Kami semakin masuk terjerumus lebih dalam dan lebih dalam lagi. Kami minta Tuhan, tangan kasih-Mu, angkat kami Tuhan. Pegang kami dan bawa kami ke jalan-Mu ya Tuhan. Berikan pengampunan kepada setiap kami yang berdosa ini. Agar sungguh-sungguh kami dilayakan di hadapan Tuhan, di hadapan-Mu ya Tuhan. Ini doa dan permohonan kami, Yesus. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Amin. Kita bersama-sama akan mendengarkan berita anugerah yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara yang terkasih, di tengah-tengah goncangan dunia yang begitu menakutkan dan mengkhawatirkan, di tengah-tengah corona yang begitu menghantam dunia yang sama sekali mungkin tidak kita pikirkan sebelumnya. Kadang kita khawatir, cemas akan banyak hal. Mungkin untuk perekonomian, untuk kesehatan kita dan lain-lain. Tapi ingatkah kita akan cerita ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya waktu itu menyeberangi sungai dan ada badai topan yang besar. Kemudian murid-murid berkata, "Guru, guru, tidakkah engkau menolong kami? Tidakkah engkau meredahkan?" Kemudian Tuhan berkata, "Kenapa engkau takut? Kenapa engkau tidak percaya?" Ya, dan Tuhan meredahkan angin topan. Terkadang kita kurang percaya. Terkadang kita kurang yakin. Terkadang kita merasa Tuhan begitu jauh dari kita. Padahal Tuhan ada sungguh-sungguh dekat dengan kita. Di tengah badai topan dunia segala pergumulan, serahkan hanya kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik seturut dengan kehendaknya. Di badai topan dunia. Mari kita serukan bahwa Tuhanlah perlindungan kita. Yang pria katakan di badai topan dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Dan kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Saya lagi katakan di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ha, ha, berlayar dengan Yesus, berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh. Ombak pun teduh, ombak pun teduh, berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, sampai ke tujuan. sekali lagi berlayar dengan Yesus. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, ombak pun teduh, ombak pun teduh, berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, sampai ke tujuan. Kita dayung bersama. Dayung, dayung terus, dayung, dayung terus, berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di siapa dia? Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berkatakan ya Yesus gunung batu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia,
di dunia, ya Yesusku membantu di dunia. Tempat berlindung yang teguh, oh, oh, oh. Tempat berlindung yang teguh, oh, oh, oh. Sampai ke tujuan. Yes. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan saat ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan banyak belajar hari ini tentang firman Tuhan itu sendiri. Mengapa Tuhan memberikan firman Tuhan. Kemudian apa manfaat firman Tuhan bagi kehidupan kita secara pribadi. Kita angkat pujian firman-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Katakan di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Menikmati kehadiran-Mu. Buka hatiku. Buka hati Tuhan saat ini untuk mendengar suara-Mu. Kita mau katakan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Saya siap Tuhan. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini. Saat ini Tuhan, ku rindukan
Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan yang akan kita dengarkan, mari kita mengambil waktu sejenak untuk kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan boleh menganugerahkan kesempatan kepada kami untuk kami boleh menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Bahkan kami bersyukur dalam kesempatan ini Tuhan boleh memberikan waktu kepada kami untuk kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, di dalam ibadah ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian yang telah kami naikkan sungguh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan dan menjadi kesukaan bagi Tuhan. Dan pada pagi hari ini, di kesempatan ini, kami bersyukur karena kami boleh diberikan waktu kembali untuk kami boleh mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan diuraikan oleh hamba-Mu, kami mau meneduhkan hati setiap kami masing-masing di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, memberikan hikmat dan akal budi kepada kami. Sehingga ketika firman Tuhan dikumandangkan, ketika firman Tuhan disampaikan, kami dapat mengerti, dapat memahami akan setiap firman Tuhan yang disampaikan. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini boleh senantiasa meneguhkan iman kami, menguatkan kami, membangun kami, bahkan boleh membentuk kami, boleh semakin serupa dengan Kristus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, karena hamba-Mu adalah manusia yang penuh dengan segala keterbatasan. Tetapi kami percaya karena Roh Kudus yang mengurapi, karena Roh Kudus yang akan memimpin hamba-Mu, maka lewat hamba-Mu, firman Tuhan dapat disampaikan dengan baik. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan pada saat ini, karena kami rindu akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema firman Tuhan kita pagi hari ini adalah pendengar dan pelaku firman Tuhan. Untuk membahas tema firman Tuhan ini, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita yang terambil dari surat Yakobus pasal yang pertama ayat 19 sampai 25. Saya akan membacakan bagi kita semua dan Bapak Ibu Saudara menyimak di dalam hati. Demikian kebenaran firman Tuhan. Pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bapak Ibu Saudara, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan yang akan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya merenungkan firman Tuhan yang kita baca tadi, saya ingat dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Mazmur 119 ayat 105 yang berkata kepada kita begini.
Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini ingin mengatakan kepada kita bahwa betapa pentingnya kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita manusia. Karena tanpa kebenaran firman Tuhan, kita manusia yang berdosa tidak bisa membedakan mana yang berkenan dan mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa kebenaran firman Tuhan, kita manusia yang berdosa tidak tahu akan adanya hukuman terhadap dosa. Dan tanpa kebenaran firman Tuhan, kita manusia yang berdosa juga tidak tahu jalan keselamatan. Maka itu Bapak Ibu Saudara, pada waktu Allah mau menyelamatkan manusia yang dalam keadaan berdosa, maka Allah harus memberikan wahyu khusus kepada manusia, yaitu firman Tuhan. Karena melalui firman-Nya bisa menyadarkan manusia akan dosa-dosanya. Melalui kebenaran firman-Nya, maka manusia juga akan disadarkan bahwa ada hukuman terhadap dosa. Dan melalui kebenaran firman-Nya, Allah menunjukkan kepada manusia jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itulah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sangat penting di dalam kehidupan kita manusia. Maka itu dari pembacaan firman Tuhan yang kita baca tadi, Rasul Yakobus memberikan nasihat yang sangat penting kepada kita, orang-orang yang sudah percaya. Supaya kita harus memberikan firman Tuhan tempat yang terutama dalam kehidupan kita manusia. Oleh sebab itu, lewat pembacaan firman Tuhan yang kita baca tadi, paling tidak ada 2 hal praktis yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Hal yang pertama yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita adalah kita harus menjadi pendengar firman Tuhan yang setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang kata mendengar, mendengar sesungguhnya merupakan pekerjaan yang mudah untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan sikap untuk cepat mendengar merupakan satu nasihat Rasul Yakobus yang dia berikan kepada orang-orang percaya yang ada di perantauan pada waktu itu. Dan juga kepada kita, orang-orang yang sudah percaya pada zaman sekarang ini. Namun kata cepat mendengar di sini bukan mendengar sesuatu yang tidak berguna seperti gosip dan lain sebagainya. Tetapi Rasul Yakobus menasihati kita supaya kita cepat untuk mendengar kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan menerima kebenaran firman Tuhan itu dengan hati yang lemah lembut serta mengalami kuasa dari firman yang kita dengar di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengalami kuasa firman di dalam kehidupan kita, maka kita harus mendengarkan firman Tuhan itu dengan seksama. Dalam arti kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan segenap hati kita. Maka itu Rasul Yakobus menasihati kita, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita perlu menyingkirkan segala dosa dalam hati kita dan membuka hati kita agar firman itu dapat menyentuh hati kita sampai kita siap untuk terus diajar oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan Rasul Yakobus juga menasihati kita di saat kita mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dia mengatakan supaya kita mendengarnya dengan lemah lembut, menerimanya dengan segenap hati kita, dan lambat untuk berkata-kata, bahkan tidak marah di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sikap yang benar dalam mendengarkan firman Tuhan sangatlah menentukan apakah kita akan mengalami kuasa firman atau tidak mengalami kuasa firman di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oleh sebab itulah firman Tuhan di ayat 21 sangat jelas menasihati kita
Supaya kita menerima firman dengan lemah lembut dan dengan penuh kerendahan hati. Karena setiap firman yang kita dengar sesungguhnya akan menembus seluk-beluk kehidupan kita. Di mana dikatakan ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu bisa menghibur dan memberikan kekuatan di saat kita sedang mengalami kesukaran dan penderitaan-penderitaan di dalam kehidupan kita. Di saat kita mendengarkan firman Tuhan itu juga bisa menyatakan kesalahan dan dosa-dosa kita. Sehingga kita dapat membenahi diri kita di dalam kasih dan anugerah Allah. Maka itu di ayat yang ke-23 sampai 24, firman Tuhan bisa mengatakan kepada kita bahwa firman Tuhan itu digambarkan sebagai cermin. Sebagaimana cermin Bapak Ibu Saudara bisa menunjukkan kejelekan wajah kita supaya kita bisa perbaiki. Demikian juga firman bisa menunjukkan segala dosa-dosa kita. Firman Tuhan bisa menunjukkan segala kesalahan-kesalahan kita supaya kita bisa memperbaiki hidup kita di dalam kasih dan anugerah Allah. Dan kalau kita membiarkan diri kita ditegur oleh firman, maka firman itu dikatakan bukan hanya sekedar menegur kita, tetapi juga membebaskan kita dari dosa. Karena itulah di ayat 25 mengatakan kepada kita bahwa firman sebagai hukum yang memerdekakan kita. Firman berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kita. Jadi firman Tuhan itu ketika kita dengarkan dengan segenap hati kita, ketika firman Tuhan itu kita terima dengan hati yang lemah lembut dan membiarkan firman Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan itu dikatakan akan memerdekakan kita dari belenggu dosa. Firman Tuhan akan memerdekakan kita dari budak dosa, dan firman Tuhan itu dikatakan akan menyelamatkan jiwa kita. Dan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu juga dikatakan akan membimbing kita, akan menuntun kita sehingga kita dapat berjalan di dalam kebenaran dan kehendak Tuhan di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada kesaksian seorang ibu. Dalam kesaksian sang ibu menceritakan bahwa dirinya adalah seorang pribadi yang suka akan kebenaran firman Tuhan. Setiap pagi dia membaca, merenungkan firman Tuhan. Bahkan setiap di dalam ibadah, dia suka mendengarkan khotbah-khotbah hamba Tuhan yang disampaikan di dalam ibadah. Bahkan dia katakan ketika dia mendengarkan firman Tuhan, dia bukan hanya sekedar mendengar saja, tetapi mendengar dengan segenap hati, dengan segenap hidupnya. Dan di dalam hidupnya, di dalam kesaksiannya, dia membiarkan kuasa firman Tuhan itu bekerja di dalam kehidupannya. Sehingga firman yang dia dengar, yang dia renungkan setiap pagi, yang dia dengar lewat khotbah-khotbah hamba Tuhan, itu membentuk karakternya, membentuk pribadinya, sehingga menjadikan dia menjadi orang yang baik. Bapak Ibu Saudara, menarik di dalam kesaksian sang ibu. Dia mengatakan begini, saya menjadi orang yang baik. Itu karena anugerah Tuhan yang bekerja melalui kebenaran firman-Nya di dalam kehidupannya. Dan memang sang ibu ini adalah orang yang dikenal sebagai orang yang baik hati. Orang yang dikenal sebagai orang yang suka berbagi dan menolong pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan memang inilah yang akan dialami oleh setiap kita anak Tuhan. Ketika kita suka mendengarkan firman dan membiarkan firman Tuhan itu bekerja dalam aspek kehidupan kita, maka kuasa firman akan mengubah kita menjadi pribadi-pribadi yang baik dan rendah hati di hadapan Allah. Firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 11 sangat jelas menceritakan kepada kita hal ini. Di mana firman Tuhan berkata bahwa orang-orang Yahudi yang ada di kota Beria lebih baik hatinya karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki
kitab suci. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita anak-anak Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan segenap hati kita. Ketika kita anak-anak Tuhan, membiarkan firman Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan itu dikatakan akan membentuk pribadi kita. Akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang baik hati dan rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita manusia. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itulah firman Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Maka itu yang menjadi perenungan bagi kita dalam poin ini adalah, sudahkah kita menjadi pendengar firman Tuhan dengan baik dan setia di dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah mendengarkan firman Tuhan lewat renungan-renungan kita setiap pagi? Atau mendengarkan firman Tuhan lewat khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan dalam ibadah yang kita ikuti. Sehingga kita mengalami kuasa firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang baik dan rendah hati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, poin yang pertama yang harus kita lakukan secara praktis di dalam kehidupan kita. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang suka mendengarkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan membiarkan firman Tuhan yang kita dengar itu bekerja di dalam hidup kita. Dan mari kita mengalami kuasa firman Tuhan itu membentuk pribadi kita yang semakin hari semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Yang kedua, yang harus kita lakukan secara praktis di dalam kehidupan kita, yaitu kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di bagian yang pertama tadi kita telah mendengarkan nasihat Rasul Yakobus supaya kita menjadi pendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Namun dalam bagian ini Rasul Yakobus menghimbau setiap kita orang percaya supaya kita tidak hanya berhenti sebagai pendengar firman Tuhan saja. Namun kita harus masuk ke level yang lebih tinggi lagi. Yaitu kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Namun di dalam realita kehidupan religius, ada begitu banyak orang-orang yang suka belajar akan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga pengetahuan mereka akan firman Tuhan dikatakan tidak perlu lagi diragukan. Namun yang menjadi problem yang terbesar adalah di mana mereka hanya sekedar menjadi pendengar yang setia. Dan firman yang mereka dengar hanya sekedar mengisi intelektual mereka. Tetapi sayangnya firman yang mereka dengar tidak mengubah hidup mereka. Firman yang mereka dengar tidak mereka terapkan dan tidak mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika orang hanya sebatas menjadi pendengar firman Tuhan saja dan tidak menjadi pelaku firman, maka yang terjadi pada umumnya orang tersebut akan menjadi penguasa dari firman Tuhan. Di mana pada umumnya orang akan memakai firman untuk membenarkan dirinya sehingga kelihatan bahwa dia adalah seorang yang sempurna di dalam hadapan orang-orang lain. Ia akan memakai firman untuk menjadikan dia menjadi seorang yang sombong secara rohani. Dia akan memakai firman Tuhan juga untuk menjadi hakim atas sesamanya manusia. Bapak Ibu Saudara, inilah yang akan terjadi ketika orang banyak mengetahui akan kebenaran firman dan tidak melakukan firman di dalam kehidupannya. Tetapi orang-orang yang seperti ini sesungguhnya adalah orang-orang yang sedang menipu dirinya sendiri. Maka itu di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 22 sangat jelas berkata kepada kita begini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya sekedar pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kata menipu dalam pengertian yaitu adalah orang-orang yang
mencari alasan bagi dirinya sendiri untuk membenarkan dirinya. Atau menipu dengan argumentasi. Atau bahasa sederhananya Bapak Ibu Saudara begini. Orang yang menipu dirinya sendiri adalah orang yang banyak alasan untuk membenarkan dirinya sendiri. Maka tidak heran Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang hanya sebatas pendengar firman Tuhan, maka dia akan berargumentasi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan untuk membenarkan dirinya. Maka dia akan berargumentasi untuk menunjukkan bahwa dia adalah manusia yang sempurna di hadapan orang lain. Dan orang-orang yang seperti ini sesungguhnya adalah orang-orang yang sedang menipu dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kisah. Ada seorang bapak yang adalah pelayan Tuhan. Dia adalah orang yang rajin beribadah, rajin pelayanan, banyak tahu akan kebenaran firman Tuhan, bahkan dia dikenal oleh jemaat lain, dia adalah orang yang baik hati. Tetapi di dalam kehidupan keluarga, dia adalah seorang pribadi yang penuh dengan amarah. Kata-katanya kasar, dia seringkali melukai bahkan tidak segan untuk memukul istri dan anak-anaknya ketika dia berada di rumah. Bapak Ibu Saudara, dalam arti ketika dia berada di dalam lingkup religius, dia menampilkan pribadi seorang malaikat. Namun di dalam pribadinya yang sesungguhnya ia penuh dengan kekerasan, dia penuh dengan kebencian, dia penuh dengan amarah dan lain sebagainya. Ketika ia sedang menampilkan pribadi seorang malaikat di hadapan orang lain, sesungguhnya ia sedang menipu dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, Rasul Yakobus tidak ingin kita menjadi pribadi-pribadi yang menipu diri kita sendiri. Oleh sebab itulah Rasul Yakobus menghimbau setiap kita umat percaya supaya kita tidak berhenti sebagai pendengar firman Tuhan, tetapi kita masuk ke level yang lebih tinggi lagi, yaitu kita harus menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam arti setiap firman Tuhan yang kita dengar dalam kehidupan kita, kita perjuangkan untuk kita renungkan, kita perjuangkan untuk kita hidupi, dan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga firman Tuhan itu dikatakan sungguh-sungguh menguasai hidup kita. Sehingga firman Tuhan itu memperbaharui manusia batinia kita dan menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang baik dan rendah hati di hadapan Allah. Dan firman Tuhan itu memperbaharui dan mengubah hidup kita untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan firman Tuhan yang kita dengar itu akan mendidik kita untuk hidup selalu di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga di dalam perjalanan kehidupan kita, kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik di hadapan Tuhan. Mana yang berkenan dan mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam surat 1 Timotius pasal 3 ayat 16 sangat jelas berkata kepada kita begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dengan demikian mendengar dan melakukan firman Tuhan berarti menerima dan mengizinkan firman Tuhan itu mengubah hidup kita. Sehingga hidup kita dikendalikan oleh nilai-nilai Allah. Dan ketika hidup kita dikendalikan oleh nilai-nilai Allah, maka seluruh perkataan kita, maka seluruh tindakan-tindakan kita, maka seluruh sikap hidup kita, pikiran kita tentunya akan memuliakan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Dan bernilai untuk dicatat dalam catatan yang agung yang akan diarsipkan di dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita melakukan firman Allah di dalam kehidupan kita,
secara otomatis berarti kita mengizinkan firman Allah itu bekerja di dalam hidup kita. Mengubah hidup kita. Bahkan hidup kita dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga seluruh tindakan kita, perilaku kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan memuliakan Allah yang kita imani di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Harus kita lakukan secara seimbang di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Oleh sebab itu, jadilah pribadi-pribadi yang setia mendengarkan firman Tuhan. Serta melakukan firman Tuhan yang kita dengarkan di dalam setiap kehidupan kita. Dan mari kita mengalami kuasa firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Di mana firman Tuhan mengajar kepada kami untuk melakukan dua hal praktis di dalam kehidupan ini. Yaitu menjadi pendengar firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, ampuni kami jikalau selama ini kami hanya sebatas pendengar firman. Sehingga seringkali kami memakai firman untuk membenarkan diri kami sendiri. Sehingga seringkali kami memakai firman untuk menjadi kesombongan diri kami. Sehingga seringkali kami memakai firman untuk menghakimi orang-orang yang di sekitar kami. Tetapi ajar kami Tuhan, bukan hanya sekedar pendengar firman saja, tetapi didik kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga ketika kami menjadi pendengar dan menjadi pelaku firman Allah, maka kami percaya firman Allah itu akan berkuasa memperbaharui kehidupan batinia kami. Firman Tuhan itu akan membentuk karakter kami, sehingga karakter kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus Tuhan yang kami imani. Untuk melakukan firman Tuhan bukan perkara yang mudah bagi kami. Tetapi bukan sesuatu hal yang tidak mungkin kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ketika kami bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kami berkeinginan berjuang bersama-sama dengan Tuhan untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Maka kami bisa melakukan firman Tuhan. Maka kami bisa menghidupi firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, tolong kami. Supaya kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar. Tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarkan kami masing-masing dapat mengalami kuasa dari firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita telah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Sungguh menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan bukan saja kita dengar, tapi kita mau jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri dan bersama-sama kita akan menaikkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Saat ini kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan sebagai ungkapan syukur kita akan kasih dan penyertaan Tuhan. Tapi karena kondisinya lagi corona begini ya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu dapat membawa persembahan dengan cara ditransfer di nomor rekening di bawah ini, atau Bapak Ibu dapat membawanya langsung di kantor gereja, dibuka tiap hari ya selama jam kerja. Jadi Bapak Ibu dapat membawa persembahan Bapak Ibu di Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian Sejak Yesus di Hatiku. Hidupku ada perubahan yang ajaib sejak Yesus di hatiku. Jiwaku rindu pencerahan terangnya sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku. Ku takkan berjalan di tempat yang sesat sejak Yesus di hatiku. Meski banyak dosa namun ya sucikan sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Di mana? Sejak Yesus di hatiku. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk persembahan dan berdoa untuk doa syafaat pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena di kesempatan ibadah ini, Tuhan memberikan waktu bagi kami dan kesempatan kepada kami untuk kami boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat persembahan yang telah kami berikan kepada Tuhan. Berkati persembahan-persembahan yang kami berikan, kiranya Tuhan pakai untuk memajukan secara khusus pekerjaan dan pelayanan Tuhan di Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon ini. Kami berdoa menyerahkan untuk para majelis yang mengelola keuangan gereja. Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat sehingga keuangan ini dapat digunakan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Kami berdoa menyerahkan setiap kami jemaat Tuhan yang sudah memberi maupun yang mungkin belum sempat memberi dalam ibadah pagi hari ini. Berkati kami semua Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Berkati kami di dalam kesehatan, berkati kami di dalam rumah tangga, berkati kami di dalam pekerjaan dan usaha kami, bahkan berkati masa depan kami. Kami percaya apa yang kami lakukan itu tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Dan apa yang kami buat yang berkenan di hadapan Tuhan pasti akan Tuhan perhitungkan. Dan Tuhan akan kembalikan kepada kami dengan cara Tuhan memberkati kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini menyerahkan untuk setiap kehidupan kami masing-masing. Di dalam situasi yang tidak mudah, di saat-saat kami menghadapi keadaan yang penuh dengan ketegangan dikarenakan virus COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan terus menganugerahkan kesehatan kepada kami semua tanpa terkecuali. Dan kiranya Tuhan terus menguatkan dan meneguhkan iman kami di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Sehingga kami tidak goyah, sehingga kami tidak memungkiri iman kami. Sehingga kami tetap setia mengikut Tuhan. Dan kami boleh terus mengasihi Tuhan
di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan di dalam segala kesehatan kami, di dalam situasi sulit ini. Berkati kami Tuhan di dalam setiap segala pekerjaan dan usaha kami di dalam situasi yang sulit ini. Biarlah lewat pekerjaan-pekerjaan usaha-usaha kami yang kami lakukan, Tuhan boleh mencurahkan berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan dan boleh mencukupkan akan segala kebutuhan kami. Berkati kami di dalam rumah tangga kami, berkati kami di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kami percayakan setiap kami hanya ke dalam pimpinan Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Kami berdoa saat ini menyerahkan untuk jemaat kami yang sedang lemah iman. Kiranya Tuhan menguatkan dan meneguhkan iman mereka. Kiranya Tuhan menghibur mereka. Yang berbeban berat Tuhan ringankan beban mereka. Yang penuh persoalan hidup Tuhan tolong buka jalan keluar bagi persoalan hidup mereka. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Ama Popi yang beberapa hari yang lalu operasi bagian bahu karena jatuh. Kami berdoa Tuhan untuk proses pemulihan pasca operasi ini. Kiranya Tuhan memberkati sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Sehingga Ama Popi boleh diberikan kesehatan kembali, kesembuhan dari operasi ini. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Ama Buya yang juga sakit. Kami berdoa Tuhan, tolonglah hamba-Mu, kasihanilah hamba-Mu Tuhan. Jamalah sakit yang dialami oleh hamba-Mu Tuhan. Kami serahkan saudara-saudara kami yang sedang sakit hanya ke dalam tangan Tuhan. Ulurkanlah tangan kasih-Mu Tuhan. Jamalah sakit mereka Tuhan. Kalau boleh Tuhan boleh sembuhkan dari sakit yang mereka alami. Kami berdoa di masa-masa mereka dalam menghadapi situasi sulit ini. Kuatkan dan teguhkan iman mereka Tuhan. Dan tolong kuatkan juga hiburkan keluarga yang menjaga. Berikan kesehatan kepada mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan untuk program gereja. Di tengah-tengah COVID-19 ini. Biarlah pelayanan-pelayanan gereja kami dapat terus berjalan dengan baik. Walaupun pelayanan dilakukan hanya via online. Kami percaya semuanya dapat dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua. Sehingga lewat pelayanan yang ada, kami boleh bersama-sama mengalami pertumbuhan iman. Kami boleh semakin hari semakin mengenal Tuhan yang kami imani. Dan itu boleh membuat kami semakin mengasihi dan semakin cinta kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan secara khusus untuk panitia Natal yang sudah ada. Kami berdoa untuk si acara, untuk setiap segenap panitia yang ada supaya dapat bekerja sama dengan baik. Supaya dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk acara Natal. Sehingga Natal di situasi pandemi ini tetap dapat kami rasakan. Natal di tengah-tengah pandemi ini tetap dapat membawa damai sukacita di dalam kehidupan kami lewat acara yang disajikan kepada kami. Dan itu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin bangsa kami. Di dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Berikan rasa takut akan Tuhan di dalam hati mereka. Sehingga ketika mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Mereka dapat menjalankannya dengan baik. Dengan sungguh-sungguh dengan segenap hati mereka. Sehingga lewat pemerintahan, sehingga lewat pemimpin-pemimpin bangsa kami. Perekonomian, politik dapat berjalan dengan baik. Dan itu boleh memberikan kesejahteraan bagi kami. Masyarakat yang ada di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengundang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita menyanyikan pujian doksologi.
Jemaat yang terkasih, mari kita menjalani kehidupan kita sepanjang minggu ini. Dan mari kita melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan mengalami kuasa dari firman Tuhan itu. Dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jemaat silakan duduk. Saat teduh, kebaktian kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.